Jika ada dua orang muslim, mereka berjabat tangan, Pak, salaman kayak tadi kita tuh, maka Allah akan mengampuni semua dosanya sebelum mereka berpisah. Kalau bisa kita seminggu, Pak, di sini jangan pulang-pulang. Diampunin terus. Nanti di kalangan umatku ada orang-orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih jadi orang beriman, Pak, malamnya udah jadi orang kafir. Paginya masih baca Quran, malamnya main slot. Pagi masih beriman, siang-siang udah buka TikTok, Pak, lihat yang joget. Saya juga sering sih begitu. Ibadah ini milik Allah, tujuannya untuk Allah. Makanya kalau kita berhaji, berumrah, sebisa mungkin jauh dari HP, Pak. Karena kadang kita sambil tawaf ya, baik Allahumma la baik, cekrek. Repot, Bu, ya. Tapi alhamdulillah masih pakai sarung. Sarung juga singkatan, Pak Agus. Sarungan itu sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, yang saya hormati para alim ulama, para pimpinan dari LKPP dan juga YAPI, wabil khusus yang hadir di sini, sekretaris utama LKPP dan para pejabat LKPP, juga Dewan Pembina YAPI, Dewan Pengawas YAPI, juga yang saya hormati Dewan Etika YAPI, Ketua Umum, Dewan Pengurus Pusat YAPI, Ketua Asosiasi Pengadaan Indonesia, dan juga Ketua DPD YAPI DKI Jakarta, yang nggak bisa disebutkan namanya satu persatu karena emang nggak ada catatannya, nggak bisa disebutin ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Alhamdulillah, kita ini berkumpul di tempat yang penuh keberkahan. Kata Nabi Muhammad SAW, tempat yang di dalamnya ada silaturahim, ada pembahasan ilmu, ada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat itu dikatakan Raudhah min Riyadil Jinan, kebun dari taman surganya Allah. Artinya kita pagi hari ini bukan lagi duduk di gedung LKPP, Pak, tapi ini lantai sekarang berubah jadi taman surga. Mudah-mudahan nanti masuk surga yang asli ya. Jadi Bapak Ibu pengen masuk surga enggak, Pak? Pengen ya? Pengen cepat apa lama nih? Mulai bingung ya? Mulai bingung ya? Sesuai takdir Allah aja ya. Bismillah. Nabi SAW juga katakan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa ghasyahumur rahmah fadzakarahumullah fi man indah. Siapa orang yang duduk di satu tempat duduk untuk mengingat Allah, wah ini Masya Allah ya, salah satu berkahnya silaturahim adalah ittiba'an Nabi Muhammad SAW, ngikutin Nabi Muhammad. Maka Allah akan menaungi kita dengan naungan rahmat dari para malaikat. Jadi, Pak, Bu, kita lagi dinaungin rahmat nih, karena kita lagi silaturahim. Dan kemudian Allah akan membangga-banggakan nama-nama kita semua di hadapan makhluk Allah yang lain. Masya Allah ya, nama-namanya disebutin di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan para malaikat, sampai nama kita disebutin di depan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan nanti kalau nama kita sering disebut, Pak, kita dapat syafaatnya paling pertama dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya selalu membawa kata solawat di setiap permulaan saya membawa materi? Karena kata Habib Ali, beliau katakan, salati yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi.
Solawat itu yang paling bisa mendekatkan atau menyampaikan ruh kita dengan orang yang kita solawatin. Ibaratnya ruhnya kenalan Pak sama Nabi Muhammad dengan baca solawat. Dan kata Rasulullah, ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'alan nabi. Pak, doa kita terhalang loh manakala kita belum baca solawat pada Rasulullah. Saya mau nanya dulu, di sini ada nggak yang udah berdoa lama tapi belum dikabul-kabul? Ada, Bu? Pasti ada di antara kita tuh ya, di dalam hati kecil udah lama doa tapi nggak dikabul-kabul. Itu bisa kita lihat Pak, banyak solawatnya apa banyak mintanya. Itu ya, karena tadi ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'alan nabi. Doa terhalang manakala kita belum baca solawat kepada Rasulullah. Artinya doa yang sudah dimulai dengan baca solawat, insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ada cerita. Dulu waktu saya belum punya rumah Pak, Bu, itu kalau ngelihat rumah tetangga bagus Pak, pengen punya rumah begitu. Itu saya usap-usap Pak, saya bacain solawat rumah tetangga saya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Itu nggak nyampe 1 tahun Bu, tetangga saya kelilit utang. Rumahnya dijual tuh berkah solawat saya tadi. Akhirnya tuh rumah jadi saya beli Pak. Ada pengen beli mobil Bu, ngelihat mobil tetangga bagus Pak. Saya belum punya mobil waktu itu. Di dalam garasi saya usap-usap Pak. Gak nyampe semenit alarmnya bunyi. Sampai sekarang tuh mobil gak jadi milik saya juga. Nah makanya Pak, sampai waktu itu pengen nikah Bu ceritanya. Ngelihat istri tetangga cakep Pak. Ini bingung saya Pak. Usap jangan. Nggak. Diusap dosa Pak, nggak diusap gemas. Salah, tapi ini satu pelajaran ya. Solawat itu bisa mempercepat doa-doa kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum saya mulai ke halal bihalal silaturahim, kita bahas solawat dulu. Dan masya Allah, alhamdulillah tadi Bapak Agus, betul? Bapak Agus nyampein. Kata panitia kita diminta untuk pakai busana muslim. Masya Allah, beliau tuh udah nyontohin kita. Salah satu pakaian yang paling disukai Nabi Muhammad SAW adalah bergamis. Ya beliau ya. Ya. Karena Nabi Muhammad itu dari Arab, jadi menyesuaikan tradisi di sana. Benar. Pak Agus pakai gamis. Pak, gamis itu singkatan ya Pak. Gamisan itu nggak mau nolak kalau diajak seriusan. Nah yang saya bingung, ternyata saya datang ke sini salah kostum Pak. Mintanya busana muslim, saya pakai baju orang Cina. Ini namanya baju koko Pak. Tahu koko itu dari mana? Jadi saya salah kostum hari ini. Tapi alhamdulillah masih pakai sarung. Sarung juga singkatan Pak Agus. Sarungan itu sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Allah ya. Mudah-mudahan keberkahan Allah kasih buat kita semua. Tadi masya Allah Pak Agus nyampein ke kita masalah AI ya, dengan penjabaran yang luar biasa. Tapi saya itu ada yang kurang setuju Pak Agus tentang AI. Apalagi kalau dipakai buat dakwah. Karena repot Pak. Misalkan nyatet ceramah pakai AI, terus ada wajah ustadznya. Ini saya habis undangan Pak, nggak ada yang undang lagi. Mudah-mudahan dengan keberkahan teknologi ini menambah daripada ilmu buat kita semua. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa ini? 18. Ini sebetulnya Bu, Pak, saya ada acara di Trans 7. Cuma saya tolak demi datang ke IAPI ini. Tepuk tangan ya buat IAPI. Karena memang masya Allah, ini salah satu magnet yang luar biasa datang ke IAPI. Yang pertama karena saya penasaran LKPP itu apa, IAPI itu apa, saya penasaran. Sehingga saya nggak jadi datang ke Trans 7. Kedua memang di Trans 7 saya nggak ada yang undang. Jadi saya lebih milih datang ke sini Pak ya. Karena di sini ada yang undang. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Ini acaranya halal bihalal ya. Halal bihalal. Kita kaji sedikit halal itu apa. Halal itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-hillu. Al-hillu ini kalau di Arab itu seperti tali yang sudah terurai, ikatan yang sudah terlepas, sebuah benang yang kusut
yang sudah terlepas itu namanya al-hillu. Kalau orang Arab membahasakan tali setelah ikatannya dilepas namanya hilul muskilah. Talinya sudah terlepas, jadi sudah terurai. Itu makna halal. Jadi sudah tidak ada masalah, makna yang sebenarnya. Kalau dikonversikan ke dalam syariat, maka halal itu adalah sesuatu yang sudah tidak ada masalah dengan syariat. Jadi sesuatunya sudah terurai, sudah tidak ada kondisi yang membuat ini menjadi masalah. Itu halal. Dan halal di dalam agama bisa diartikan dengan kata legal. Sebagaimana di surat At-Taubah itu Allah katakan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini pertama kali kalimat halal itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, Allah memulai memanggil kita dengan huruf ya. Ya ini adalah huruf panggilan, huruf nida namanya. Harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Kalimat panggilan jarak dekat, jarak tengah, jarak jauh. Jadi kalau bapak ibu umroh, misalkan mau minta tolong sama orang Arab, manggilnya gak usah ribet-ribet. Ya, itu nengok semua pak bisa. Itu karena bentuk panggilan. Ada 14 bentuk panggilan di dalam bahasa Arab, tapi yang Allah pakai dan paling fleksibel di dalam Al-Quran itu ya. Karena bisa memanggil jarak dekat, jarak tengah, dan jarak jauh. Harfun nida. Lalu Allah sambung dengan ayyuha. Kita sering dengar ya ayyuha, ya ayyuha. Ayyuha ini, ayyunya itu adalah munada. Munada itu memperkuat panggilan yang tadi pak. Jadi panggilan ini adalah panggilan yang kuat, penting. Dan ditambah huruf ha di situ menjadi tanbih atau peringatan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan melihat ya ayyuha, berarti ini adalah bentuk panggilan yang betul-betul kuat dan menjadi peringatan buat kita. Yang kalau kita tidak indahkan peringatan itu, akibatnya bisa fatal. Lalu Allah sambung dengan An-Nas. An-Nas ini sebutan panggilan untuk manusia. Tapi di dalam Al-Quran bentuk panggilan tuh ada sekitar 5 pak. Yang pertama kalau kita baca Al-Quran sering ketemu kata basyar. Basyar itu artinya manusia juga. Ada bentuk al-ins. Pernah dengar ya Pak? Minal jinni wal ins. Biasanya lawan katanya jin. Karena kenapa? Al-ins itu maknanya adalah sesuatu yang terlihat. Manusia terlihat Pak. Kalau jin, kalau di dalam bahasa Arab huruf jim sama nun kalau ketemu artinya tersembunyi. Makanya jin gak kelihatan. Kalau kita konversi ke ibu-ibu nih yang sedang hamil, itu janin. Kenapa disebut janin bu? Karena gak kelihatan pak. Disebut janin, jim dan nun gak kelihatan. Kenapa surga disebutnya jannah? Karena surga belum kelihatan. Pengen bu masuk surga? Wah di dalam surga ya, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Kenikmatannya nggak pernah kita lihat mata, nggak pernah kita dengar telinga, nggak pernah terbesit di dalam akal pikiran kita. Kenikmatan surga. Ini saya mau nanya, makanan paling enak di Jakarta apa pak? Nasi goreng mungkin enak. Di surga ada nggak nasi goreng? Ada pak. Makanan paling enak di Bandung misalkan seblak. Di surga ada seblak? Ada. Saya mau nanya, di panggung ada kopi nggak? Belum ada. Jadi mungkin kopi ada di surga. Ya Allah ya. Tujuannya ke situ dari tadi. Gak bercanda pak ya. Gak, tadinya saya mau nyontohin Rasulullah itu orang yang paling suka makan anggur pak. Cuma gak ada anggurnya, jadi gak bisa nyontohin. Itu tentang jim dan nun tadi. Jannah itu karena sesuatu yang tersembunyi. An-nas atau al-ins itu adalah sesuatu yang terlihat. Kita masih bisa disebut al-ins karena kita kelihatan. Jadi kalau ada manusia yang mencari-cari penampakan jin, itu manusia yang kurang kerjaan pak. Karena hakikat fitrahnya jim dan nun itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Jin itu tersembunyi, nggak bisa kelihatan sama kita. Kita terlihat. Makanya kalau ada manusia yang ngumpet-ngumpet nih, misalkan masuk kantor pak lewat pintu belakang, itu bukan berarti dia jadi jin ya, tapi dia itu sedang dalam masalah. Karena jin yang kelihatan manusia itu jin lagi dalam masalah.
karena fitrahnya mereka tersembunyi. Itu al-ins. Ada al-insan di dalam Quran ya, sebutan untuk manusia, al-insan. Ada Bani Adam, sebutan manusia, dan yang terakhir ada An-Nas. Nah, yang kita bahas ini tentang An-Nas. Kenapa Allah menyebutkan kata halal thayyibah ini dengan An-Nas? Karena An-Nas itu kalau di dalam bahasa Arab, An-Nas ini ditujukan untuk makhluk sosial, Pak. Sifat manusia yang memiliki ikatan sosial. Mereka butuh orang lain, nggak bisa hidup sendiri, bergantung, dan tidak bisa tanpa pertolongan orang lain. Ini kalimat An-Nas. Jadi kalau kita menemukan tulisan ya ayyuhan nas, ini berarti Allah akan membahas sesuatu yang fleksibel, tidak terikat dengan keimanan. Jadi kalau sudah bahasa An-Nas, tidak terikat dengan kata Islam aja, enggak. Kalau nanti Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, baru itu membahas orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau dibahas An-Nas, berarti keseluruhan manusia. Barangkali di sini ada yang beragama di luar Islam. Maka dengan kalimat An-Nas ini, semuanya terkumpul dan menjadi fleksibel, tidak terikat dengan akidah. Ya ayyuhan nas, di situ. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu. Beraktivitaslah, bersosialisasilah, mencari nafkahlah. Mimma itu Pak, kalau Allah tulis dengan ma doang, kita mungkin pernah dengar ya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, dengan amal soleh, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau ditulisnya dengan huruf ma, berarti semua dosa Pak, dari kita kecil sampai kita sekarang ini. Kalau tulisnya ma. Tapi kalau mimma, ini ditambah min di depannya, disambung jadi mimma. Mimma itu artinya sebagian. Kulu mimma fil ardi, berarti beraktivitaslah kalian di sebagian tempat di bumi ini. Jadi kalau kita sambung, wahai sekalian manusia yang punya kebutuhan sosial, beraktivitaslah kalian di bumi ini, di sebagian tempat yang sudah Allah takdirkan, halalan thayyibah. Halal itu balik ke tempat tadi, al-hilm. Dengan semuanya sudah terurai, tidak ada masalah, dibolehkan oleh syariat. Untuk apa? Untuk menyampaikan kita kepada thayyibah. Thayyibah itu apa Pak? Thayyib itu baik, sesuatu yang terbaik. Jadi untuk mencapai sebuah kebaikan, ini harus dicapai dengan usaha yang halal. Ini tentang halal ya. Di dalam Al-Quran itu huruf ada dua Pak. Ada huruf mabna, ada huruf makna. Ini kenapa di Indonesia itu luar biasa ya. Halal bihalal itu nggak ada di Arab. Sampai sekarang saya umroh dan bolak-balik ke sana, saya belum pernah nemuin orang Arab ngadain halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab yang nggak ada di Arab Pak. Adanya di Indonesia doang halal bihalal. Halal bihalal, makan-makan tuh. Intinya sebenarnya makan-makan Pak. Tausiah itu nomor sekian sebenarnya. Itu makan-makan di sini ya. Halal bihalal, kenapa ditambahkan bi di tengahnya? Kan bisa halal doang. Sesuatu yang sudah terurai. Nah, jadi maknanya halal bihalal itu sesuatu yang sudah terurai, nggak ada masalah lagi. Jadi mudah-mudahan di sini nanti pulang nggak ada masalah lagi Pak, karena sudah halal. Ditambahkan bi di situ, Pak, Bu, di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran itu ada huruf mabna dan huruf makna. Saya analogikan kalau di kita tuh huruf alfabet, ada A, B, C sampai Z. Huruf alfabet kalau nggak digabung nggak ada maknanya. Huruf A doang misalnya, itu nggak ada makna Pak. Tapi kalau A ditambah huruf P ditambah huruf A lagi, maka dia menjadi apa? Bentuknya pertanyaan. Ini yang dimaksud dengan huruf mabna. Huruf hijaiyah yang tidak punya makna. Alif doang misalkan, kita nggak tahu maknanya apa, tanpa disambung dengan huruf yang lain. Tapi di Al-Quran enggak. Semua huruf yang tidak punya makna tadi menjadi punya makna. Contoh huruf ba ya. Kita akan bahas huruf ba, karena di dalam halal bihalal ada bi-nya. Halal bi halal. Apa nih maknanya bi itu? Bi itu Pak, di dalam bahasa Al-Quran, ba itu punya 14 makna.
Bayangin, bak doang Pak. Saya bahas dua aja. Yang pertama adalah musahabah. Musahabah itu adalah hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang sudah akrab. Dicerna ke dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang kalau temannya susah bantuin, kalau temannya punya masalah diselesain, kalau ada masalah kecil dihilangkan supaya nggak jadi masalah besar. Musahabah. Yang kedua, makna huruf ba ini adalah al-insaq. Al-insaq itu artinya adalah rekat, hubungan yang sangat nempel. Makanya orang Arab itu kalau nyebut lem itu Pak, ilsaq, bahasa Arabnya lem itu ilsaq. Jadi huruf ba ini punya makna musahabah, hubungan yang erat, dan juga al-insaq, hubungannya rekat, nggak bisa dipisahkan. Jadi dengan kata halal bihalal, ini maknanya berarti kalau kita ambil kesimpulan, sesuatu yang sudah terurai, nggak ada masalah lagi di antara kita semua, nggak ada dendam, nggak ada prasangka buruk. Lalu hubungan kita direkatkan dengan pertemuan ini sehingga kita semua menjadi sahabat yang kedekatannya seperti lem, tidak bisa dipisahkan lagi. Sebagaimana kita tahu ada filosofi sa'i. Mungkin di sini pernah umroh semua ya. Mudah-mudahan yang belum haji berangkat haji ya Pak ya. Tidak cukup dengan amin nabung ya Pak. Amin gampang soalnya Bu, insyaallah. Filosofi sa'i, kalau yang pernah sa'i itu pekerjaan dari sofa ke marwah. Tapi saya mau nanya dulu, Pak, di sini ada yang tahu sa'i itu apa, Pak? Lari-lari kecil. Ada yang sebut sa'i itu lari-lari kecil. Lalu kalau lari-lari banyak apa, Pak? Wah, sa'i maraton, Bu. Jadi inilah banyak pemahaman-pemahaman yang belum sampai ke kita, yang perlu kita pelajari lebih dalam. Sa'i itu adalah usaha yang kuat yang dimulai dengan persiapan yang matang. Tuh maknanya sa'i. Bukan lari-lari kecil. Lari-lari kecil itu aktivitasnya. Dan kita lihat sa'i itu dimulai dari bukit apa Pak? Sofa ke bukit Marwah. Apa itu Marwah Pak? Marwah adalah sebuah pencapaian tertinggi dan rasa hormat yang paling tinggi kalau dalam bahasa Arab. Jadi marwah itu adalah apa ya, ibaratnya itu kehormatan. Kita sering dengar ya, kamu jaga marwahnya suami, jaga marwah perusahaan. Jadi marwah itu adalah kedudukan tertinggi dari suatu proses. Lalu sofa itu apa? Ada yang tahu di sini sofa? Sofa itu asal kata dari tasfiyah. Tasfiyah itu artinya menyaring sesuatu hingga yang tersaring itu keluar yang beningnya aja. Tasfiyah. Pelakunya disebut Sofi. Makanya kalau di sini ada Sofi atau Bapak Sofian, lalu tiba-tiba dia ngomongin orang, ingetin Pak, Pak Sofian, Bapak itu namanya adalah nama yang bersih, nama yang menyaring informasi buruk menjadi informasi bening. Itu asal kata dari Sofi. Sifatnya sufi. Pernah dengar ya? Makanya orang-orang sufi itu ngejauhi dunia perkara-perkara yang kotor karena mereka menyaring, Pak. Ini definisinya sofa ke marwah. Berarti sa'i itu yang dilakukan Siti Hajar untuk mencapai dulu air Zam-Zam ya, mencari air untuk Nabi Ismail. Kalau kita mungkin sekarang sesuatu itu dianalogikan dengan kesuksesan dari mungkin YAPI atau LKPP dengan segala macam programnya. Tapi dulu yang digambarkan Siti Hajar itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran dengan mencari air untuk Nabi Ismail. Jadi artinya filosofi sa'i ini adalah untuk mencapai marwah yang tinggi, kedudukan yang tinggi, harus dimulai dengan sesuatu yang bersih, sesuatu yang sudah kita saring filternya. Dan kita lihat Siti Hajar menanamkan aktivitasnya itu dengan positif, dengan hal yang positif, dengan prasangka yang baik kepada Allah. Kenapa saya bilang begitu? Pak, sofa ke marwah itu lumayan jauh ya, tapi beliau bolak-balik 7 kali. Jadi 7 tuh gini ya, saya pernah bawa jamaah umrah nih. Kalau kita sa'i 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu namanya 7 putaran.
Bukan gini Pak, 1, 2, 3, 4. Itu jadinya 14. Saya pernah bawa jamaah begitu Pak. Ini jamaah kemana? Kok hilang? Saya bilang. Mbak, di mana? Ini putaran keempat. Saya tungguin. Biasanya kalau udah putaran keempat, ketujuh sebentar lagi. Karena kan satu kali lewat dihitungnya satu putaran. Ini dia muter dulu Bu, baru satu. Akhirnya dia putar 14 putaran. Ini pentingnya ilmu ya. Hati-hati besok yang umroh. Putaran itu bukan muter Bu, tapi Sofa ke Marwah itu disebut satu putaran. Karena ini juga masuk bulan haji, jadi sedikit saya jelasin tentang sa'i. Karena kalau kita sering-sering bahas haji, biasanya kepanggil hajinya cepat Bu. Ya, alhamdulillah. Itu masalah filosofi Sofa Marwah atau sa'i. Karena dari filosofi haji ini kita lihat, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tujuannya apa Bu? Pak, kita berhaji. Yang pertama, wa atimmu, sempurnakanlah haji dan umrah kita lillah. Lillah berarti apa? Karena Allah. Ini saya sedikit jelasin kalau kita ketemu kata lillah di dalam Al-Quran. Lillah itu ada 2 lam dan 1 ha. Ya, lillah tulisannya. Lam yang pertama adalah lam mulkiyah namanya. Kenapa disebut mulkiyah? Ini adalah lam kepemilikan Allah. Jadi ibadah apapun kalau diakhiri dengan kata lillah, berarti ibadah ini milik Allah. Ya, lam mulkiyah. Kalau untuk Allah disebut mulkiyah, kalau untuk makhluk disebut milkun. Makanya kalau di bahasa Indonesiain jadi milik Pak. Milik kita. Karena kita manusia. Kalau Allah bilangnya mulki. Ya malikal mulki. Kalau untuk Tuhan mulki. Kenapa untuk manusia disebut milik dan Allah disebut mulki? Milik itu berarti pakai kasroh ya Pak, di bawah. Kasroh itu maknanya dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang terpecah menjadi kecil-kecil. Dan posisinya rendah di bawah. Artinya setinggi-tingginya kepemilikan manusia, ini kecil di mata Allah dan rendah. Makanya disebut milik. Tapi kalau sudah kepemilikan Allah, mulki, dhammah itu artinya adalah sesuatu yang di atas, sesuatu yang terkumpul banyak. Dhammah. Jadi kalau kita lihat ada dhammah, mulki, oh ini berarti sesuatu yang tinggi. Dan posisinya di atas dhammah. Artinya kepemilikan Allah sesepele-sepelenya pasti mengandung ketinggian dan keluhuran yang luar biasa, yang tidak bisa dicapai oleh manusia manapun. Nyamuk, tahu Pak nyamuk Pak? Nyamuk itu hewan yang kadang kita kesel ya lihatnya. Tapi tidak ada satupun manusia dari zaman Nabi Adam hingga sekarang ini yang bisa bikin nyamuk. Nggak usah nyamuk hidup Pak, nyamuk mati aja dia nggak bisa bikin dengan anatomi dan spesifikasi nyamuk yang luar biasa. Itu nyamuk. Jadi hal-hal sepele yang Allah ciptakan itu mulkiyah, tinggi. Itu lam yang pertama lillah. Lalu ada lam yang kedua namanya lam ghayah. Lam ghayah itu tujuan. Ghayah itu tujuan. Jadi kepemilikan ibadah ini milik Allah, tujuannya untuk Allah. Makanya kalau kita berhaji, berumrah, sebisa mungkin jauh dari HP Pak. Karena kadang kita sambil tawaf ya, labbaik Allahumma labbaik, cekrek. Repot Bu ya. Boleh kalau pahalanya syiar, apa niatnya syiar. Syiar sama riya beda tipis Bu, hati-hati. Syiar itu ngajak orang supaya ngikutin kita. Tapi kalau riya pamer. Syiar boleh, tapi buat ibadah wajib aja. Ya, misalkan kita mau ke masjid, ngajak tetangga, ayo ke masjid, saya mau ke masjid, boleh Pak. Tapi kalau ibadah sunnah sebaiknya kita sembunyikan. Dan apa yang membuat hubungan kita jelek Pak, Bu, di dalam halal bihalal ini, di dalam sosialisasi? Yang membuat hubungan kita jelek dan harus dihalalkan lagi adalah maksiat. Kalau di dalam sosialisasi pertemanan kita, ukhuwah ini tidak ada maksiat, insya Allah semuanya tidak perlu dihalalkan lagi. Karena maksiat itu yang membuat kita menjadi tercerai-berai. Contoh, misalkan kita ngomong sesuatu yang kasar, itu kan maksiat. Atau memandang yang kasar, berpikiran yang jelek kepada lawan bicara kita. Maksiat-maksiat seperti itu yang dibuat antara seseorang dengan seseorang yang menjadikan hubungan kita jelek ini. Lalu bagaimana memperbaiki hubungan itu? Adalah dengan takwa.
Nah, itu balik lagi ya, Masya Allah tadi Pak Agus menyinggung kita, Islam itu yang dipandang adalah takwanya. Betul Pak. Kenapa? Orang takwa itu di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa itu kalau punya masalah Allah kasih jalan keluar. Jadi kalau kita punya masalah apapun di sini, balikin Pak, kita ini takwa apa enggak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan untuk mendapatkan pemahaman atau ilmu, ini takwa juga dibutuhkan. Takwa itu wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Orang yang mendekatkan atau meningkatkan takwanya, Allah akan tambahkan ilmu agamanya. Karena dari itu kita kalau ilmu agamanya masih kurang dan belum mau ditambah-tambah, kita harus koreksi. Barangkali Allah ini nggak mencintai kita. Karena orang yang ditambah ilmu agama, salah satu ciri dia tuh sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini semua bisa memperbaiki ketakwaan, karena itu tujuan dari kita semua. Yang kedua adalah di sini saya diminta panitia untuk menyampaikan tentang silaturahim. Ya, ini silaturahim ini luar biasa. Silaturahim fadilahnya banyak Pak. Yang pertama bisa memperpanjang umur. Ya, mudah-mudahan di sini panjang umurnya ya. Sampai kiamat kurang 2 hari nanti Pak. Panjang terus. Jadi panjang umur itu bukan gitu maksudnya Pak. Panjang umur itu usianya, manfaatnya panjang, jariyahnya banyak. Orangnya sudah meninggal, pahalanya masih ngalir tuh panjang umur. Dan silaturahim itu akan membuat Allah menggiring kita mendapatkan posisi yang seperti itu. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, ada muridnya Nabi Ibrahim datang malam-malam nih. Malam-malam dia bilang, ya Rasulullah, saya besok mau nikah. Oh iya besok mau nikah. Ya khair, insya Allah saya datang. Pulang, datang malaikat Israel Pak. Malaikat Israel nanya, Ibrahim, itu tadi orang mau ngapain? Dia bilang besok mau nikah. Sayang sekali, malam ini juga saya mau cabut nyawa dia. Dia bilang ke Nabi Ibrahim gitu. Itu hampir Nabi Ibrahim datang ke orang tadi untuk bilang kamu nikah malam ini aja. Karena malam ini mau dicabut, nunggu besok nggak jadi nikah. Ditunggu sampai besok, ditunggu sampai besok, belum ada kabar nih orang meninggal, nikah jadi apa enggak. Ditunggu 1 bulan Pak, masih hidup. Ditunggu 1 tahun masih hidup, sampai 2 tahun masih hidup. Nabi Ibrahim nanya ke malaikat Israel, wahai malaikat, kenapa seorang malaikat bisa berbohong kepada saya? Katanya nih orang bakal dicabut nyawanya malam ini. Iya, malam itu memang saya mau cabut karena namanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dia akan meninggal jam segini hari ini. Tapi di saat dia mau menikah, dia tuh mendatangi saudara-saudaranya Pak. Didatengin saudara-saudaranya, dia bersedekah sebagian hartanya untuk fakir miskin di malam tersebut tuh. Begitu dia sedekah, dia salam-salaman dengan orang banyak, Allah bilang jangan dulu dicabut karena silaturahim tadi. Akhirnya usianya diberikan kepanjangan 40 tahun. Ada lagi di zaman Nabi Daud, tipenya sama kayak gitu. Ada orang datang Nabi Daud, ya Rasulullah, saya minta doa. Ya udah, pulang Nabi Daud dikabarin, ini orang nggak nyampe besok udah meninggal. Besok jam 8 disebut kata Nabi malaikat Israel, besok jam 8 ini orang akan meninggal, akan saya cabut usianya. Jalan udah ditungguin jam 8 belum meninggal. Ditungguin jam 9 nggak meninggal, sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun nggak meninggal. Ditanya, wahai malaikat, kenapa orang ini nggak jadi dicabut? Ya karena ketika dia diberikan kabar oleh Nabi Daud, kamu usianya nggak nyampe segini, dia minta maaf Pak. Minta maaf ke semua saudaranya, minta maaf kalau besok saya nggak ada umur lagi, saya minta maaf. Didatengin semua saudaranya dan kerabatnya, akhirnya Allah tangguhkan tuh gara-gara silaturahim tadi. Itu manfaat daripada silaturahim, memperpanjang umur. Dan kita lihat ya, ada satu hadis Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha illa ghufira lahu qabla an yaftar. Jika ada 2 orang muslim, mereka berjabat tangan Pak, salaman kayak tadi kita tuh, maka Allah akan mengampuni semua dosanya sebelum mereka berpisah.
Jadi sebelum kita pulang ini Allah ampunin dosa kita. Kalau bisa kita seminggu Pak di sini, jangan pulang-pulang. Biar diampunin terus ya. Ini salah satu fadilah. Dan bahayanya orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hadisnya viral. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Walaupun amal ibadahnya banyak. Dan orang yang memutus tali silaturahim adalah salah satu orang yang tidak mendapatkan ampunan ketika masuk bulan suci Ramadan. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Musyahhin, apa itu musyahhin? Alladzi fi qulubihim syahna ahadu minal muslimin. Orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada satu orang muslim. Ini ada 4 ya, 4 golongan yang enggak diampuni Allah ketika masuk bulan Ramadan. Yang tadi qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Yang kedua adalah orang yang musyahhin, permusuhan, Pak. Musuhin orang satu aja itu enggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Kita harus bersih itu. Yang ketiga adalah mudminin khamar, orang yang minum minuman keras. Jadi kalau masih ada yang minum minuman keras, berhenti. Yang terakhir adalah al-aqlu walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Nah ini penting ya, kita menjaga dari 4 ini, mudah-mudahan tidak termasuk dalam satu golongan yang tadi. Silaturahim, silah artinya itu berasal dari kata wassalah. Wassalah ini maknanya adalah hubungan. Hubungan. Makanya sholat itu akar kata dari silah tadi. Wassalah itu asal kata sholat itu dari wassalah. Kenapa dikatakan sholat? Karena sholat itu adalah hubungan. Hubungan antara makhluk dengan kholik. Harus beda. Makhluk dengan kholik itu beda. Hubungannya disebut sholat. Dan lihat, perintah sholat ini ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, sholat enggak. Tapi pertama kali Allah mengucapkan kalimat sholat adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang percaya kepada hal yang gaib, mereka melaksanakan sholat. Dan sholat, ketika Allah mengucapkan sholat itu selalu ditempel dengan iman, Mbak. Selalu itu. Seolah Allah ingin mengatakan kalau mau lihat keimanan seorang, lihat aja sholatnya. Kalau sholatnya bagus, udah pasti imannya bagus. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Padahal yang lagi dibahas adalah sholat. Innas sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu sholat itu Allah katakan dengan iman. Jadi mendeteksi keimanan seseorang itu cukup lihat sholatnya. Dan ada 3 jenis keimanan ya. Saya bahas sedikit. 3 jenis keimanan. Yang pertama, iman yang kuat. Orang yang punya iman yang kuat, ini adalah orang yang mempersiapkan diri ketika datang panggilan azan. Contoh, azan subuh misalkan 4:30, 4:30. Ini orang udah siap dari jam 4, Pak. Ini iman kuat nih. Ada yang imannya standar. Standar itu begitu azan berkumandang, dia baru berangkat. Ini iman standar. Hadisnya, dalilnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh. Hatinya orang-orang yang beriman itu dia akan bergetar manakala mendengar nama Allah. Makanya di sini kalau kita dengar azan itu harusnya hati kita bergetar, Pak. Azan itu jamak dari uzun. Uzun itu dalam bahasa Arab telinga. Jadi azan Allah perdengarkan kepada mereka yang mengaku beriman dan masih punya telinga. Ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa azan dikumandangkan 5 kali dalam satu hari? Kenapa ya Rasulullah? 1 kali aja kan cukup. Kata Rasulullah gini, nanti di kalangan umatku ada orang-orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih jadi orang beriman, Pak. Malamnya udah jadi orang kafir. Banyak yang begitu sekarang. Paginya masih baca Quran, malamnya main slot. Pagi masih beriman, siang-siang udah buka TikTok, Pak, lihat yang joget. Saya juga sering sih begitu. Ini banyak, makanya Rasulullah bilang yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Ngeri di zaman sekarang. Ini perintah sholat yang tidak boleh kita lalaikan. Yang ketiga adalah keimanan yang bermasalah. Sudah dengar azan, orang jamaah sudah pulang, zuhur udah mau asar nih, dia baru melaksanakan sholat. Yang paling parah lagi, dia nggak sholat sama sekali. Ini adalah 3 level keimanan yang kalau kita mau melihat keimanan seseorang, cukup lihat sholatnya.
Insya Allah mudah-mudahan Allah perbaiki sholat-sholat kita. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Fahsya sama munkar beda. Di dalam bahasa Arab, fahsya itu adalah keburukan yang muncul dari syahwat. Nah, jadi kayak porno aksi, pornografi, LGBT, kata-kata kotor, itu namanya fahsya. Makanya kalau kita berihram, itu nggak boleh melakukan itu. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong yang bersyahwat. Nggak boleh nih kita ngomong sama istri orang, halo sayang, nggak boleh Pak ya. Istri orang nggak boleh. Itu fahsya. Kalau munkar beda lagi. Munkar adalah sesuatu atau nafsu yang berasal dari perut. Contoh, perbuatan maling, rampok, mencuri dan lain sebagainya, itu namanya munkar, membunuh dan lain-lain. Jadi fahsya sama munkar beda. Mudah-mudahan nih banyak yang bisa kita dapat ya hari ini, terutama dalam istilah-istilah itu, Masya Allah. Dan berkahnya silaturahim ini saya rasakan sendiri di dalam hidup saya. Saya ini kan setiap hari itu keliling ya Pak, acara, ada pengajian, ada sholawatan di mana-mana itu ya. Nanti kita sholawatan bareng-bareng sedikit. Itu saya karena dikenal banyak orang, itu banyak mendapatkan keberkahan. Saya pernah datang ke pasar, baru saya turun mobil ada yang kenal Pak, Gus Aldi. Oh Masya Allah, senang banget saya. Senangnya kenapa? Karena ada yang kenal saya nih. Itu saya ngobrol, disediain kopi, dibungkusin ikan, beras dan lain-lain. Ini saya nanya Pak, basa-basi, berapa nih Pak semuanya? Udah Gus Aldi bawa aja gratis. Emang dari tadi gue tungguin. Jadi keberkahan dari silaturahim itu bisa membawa kita kepada keberkahan yang lain dari soal rezeki. Yang kedua, saya juga pernah gini Bang, bikin KTP dulu, bikin KTP ke kelurahan. Ini Pak Lurahnya kenal saya karena ngelihat di YouTube. Bapak kalau pengen ngelihat hiburan-hiburan dakwah saya ada di YouTube. Ketik aja Gus Aldi Pak ya. Nanti yang muncul artis Korea di situ. Wah, wajah saya mirip artis Korea ini. Mirip Kim Jong Un kata teman-teman. Itu saya bikin KTP, kenal sama orang dalam KTP di situ. Itu karena berkah silaturahim. Akhirnya didahuluin Pak. Duluin aja itu Gus Aldi. Jangan disuruh bayar, haram makan duit ustadz kata dia. Bener ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan pulang bawa keberkahan semua, amin. Ibu bapak pulang bawa berkah, saya pulang bawa amal Pak. Amal ya. Kok amplop itu? Ya seuzon banget. Saya datang ke sini insya Allah, Pak, saya datang ke sini insya Allah nggak mikirin amplop ya. Isinya. Gak, ya Allah. Insya Allah saya nggak mikirin amplop, nggak mikirin isinya. Karena yang mikirin panitia Pak. Saya bagian nerima doa insya Allah. Ya. Tapi yang mudah-mudahan nggak cuma amplop, pulang bisa bawa doa Pak. duit ya, bukan duit ya. Insya Allah nggak mikirin amplop, nggak mikirin duit. Ini saya Masya Allah ya, di IAPI ini bisa ngadain acara silaturahim gini, ngadain pertemuan gini. Ini bukan tanpa biaya. Artinya mudah-mudahan IAPI ini menjadi organisasi yang Allah dukung keberkahan dari finansialnya, amin. Dan mudah-mudahan di sini semua hutangnya Allah lunasin ya Pak. Tidak cukup dengan amin bayar ya. Amin doang juga nggak cukup hutangnya. Insyaallah. Ada satu doa, ibu bapak, ini doa yang diajarkan dari guru saya. Mudah-mudahan dengan doa ini hutang kita nggak lama Allah lunasin. Sambil megang dada begini bu, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Sabar aja. Senyum mbak, jangan terlalu serius. Tapi ada doanya, ini memang diajarkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu Allahumma qdif fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Nanti mungkin saya kirim ke bahasa ya Bang, kali mau diamalin. Ini doa kalau diamalin pagi sore semasa hidup kita nggak akan punya utang insyaallah. Ya, kalau nggak ngutang itu Pak ya. Tapi mudah-mudahan yang belum mampu bayar hutang, saya doakan tidak ketemu sama yang ngutangin ya Pak. Amin. Supaya nggak ditagih itu Pak ya. Ya Allah. Pak, Bu, IAPI, LKPP bisa ngadain acara begini, bisa punya gedung gede gini karena banyak dukungan. Wih, ya Allah.
Dukungan, Bapak ya. Bapak dari tadi ngomong duit lagi pada butuh duit di sini. Kalau Bapak Ibu lagi pada butuh duit sama Pak sama saya. Jauh-jauh dari Karawang datang ke sini untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih duitnya yang barokah buat kita. Ini saya sampai jam berapa ini? Kurang lebih udah mau sejam ya. Sampai jam 5. Ya Allah. Ini juga ada titipan dari panitia untuk menyampaikan barokahnya dari bulan Zulqa'dah. Karena kita masuk di bulan Zulqa'dah ini, Syawal udah lewat ya, jadi halal bihalalnya di Zulqa'dah. Gak apa-apa, halal bihalal itu di semua bulan. Bahkan setiap hari harus halal bihalal. Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan haram. Kenapa disebut haram, Pak? Haram itu lawan dari halal. Haram itu asal katanya bukan gak boleh, tapi haram itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan akan menurunkan derajat kita. Maknanya begitu, haram. Makanya haram itu disebut hurmat dalam bahasa Arab. Artinya sesuatu yang terhormat sebetulnya. Yang kalau kita lakukan akan menurunkan derajat kita. Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Yang kalau kita menodai Masjidil Haram, maka kehormatannya akan turun. Kehormatan kita maksudnya, Masjidil Haramnya sih enggak. Ini berarti sesuatu yang haram itu harus kita tinggalkan karena bermasalah. Lawannya halal. Halal tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang masih belibet tadi ya. Jadi sudah terurai. Kita balik lagi ke halal tadi. Bulan haram adalah bulan yang Allah tidak, atau Allah sangat melarang kita melakukan perbuatan yang fahsya dan munkar. Perbuatan yang keji jangan sampai dilakukan di bulan-bulan ini. Apa aja bulannya? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Rajab nyempil sendiri. Jadi 3 bulan ini Pak, Bu, jangan melakukan maksiat. Bukan 3 bulan doang sih, seterusnya ya. Tapi ditekankan oleh Allah, jangan, karena dosanya berkali-kali lipat di bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu jangan sampai kita melakukan dosa-dosa. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan? Banyak ibadah ya, banyak sedekah, karena pahalanya berkali-kali lipat di bulan ini. Ini adalah bulan yang mulia. Kenapa Zulqa'dah dimuliakan oleh Allah? Karena bulan Zulqa'dah ini adalah termasuk daripada bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Syawal. Jadi haji itu dimulai dari Syawal. Orang yang umroh ketika Syawal ini sudah termasuk umroh haji. Makanya Nabi Muhammad itu 4 kali umroh semasa hidupnya, dan semua dilakukan Nabi di dalam bulan Zulqa'dah. Jadi kalau kita mau umroh bagusnya di bulan Zulqa'dah, tapi kayaknya mungkin nggak boleh karena harus di dalam masa haji itu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram diharamkan berbuat peperangan di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena di masa itu berkaitan dengan haji, Pak. Ya, berkaitan dengan haji. Zulqa'dah keberangkatan, Zulhijjahnya itu prosesi rukun hajinya, dan Muharram kepulangannya. Jadi nggak boleh ada peperangan di situ. Dan Allah sangat melarang. Inda syuhuri. Jadi ada 12 bulan di dalam bulan Hijriyah, dan ada 4 bulan yang Allah haramkan untuk melakukan peperangan. Dan salah satunya adalah Zulqa'dah. Kita juga disunnahkan puasa di bulan Zulqa'dah. Banyak puasa ya, puasa Senin Kemis boleh. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah puasa Senin?" Kata Rasulullah, "Dzaka yaumu wulidtu fi wa yaumu bu'itsu au unzila alayya fi." Hari ini adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad. Jadi puasa hari kelahiran boleh. Dan hari ini adalah hari di mana aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa Senin. Ditanya, "Kenapa Rasulullah puasa Kamis?" Karena di hari Kamis adalah hari di mana amal ibadah kita disetor kepada Allah. Dan aku suka kalau ketika ibadahku disetor ini dalam keadaan berpuasa. Ada puasa banyak, Bu. Puasa Nabi Daud boleh. Puasa hari kelahiran tadi boleh. Puasa Senin Kamis boleh. Puasa 3 hari di dalam setiap bulan Hijriah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak puasa. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah umrah. Umrah ini Masya Allah ya. Umrah hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita lihat ada satu hadis dari Anas bin Malik, beliau katakan, "Al-umratu wajibatun." Umrah itu wajib. Kawujubil haji man istata'a ilaihi sabil. Seperti wajibnya haji bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Jadi pada dasarnya menurut hadis ini, umrah itu wajib bagi orang yang mampu, Pak.
Jadi kalau di sini gajinya 1 bulan 75 jutaan, harusnya setiap bulan mampu umrah. Tapi ada kaul ulama lagi bilang, kita zolim kalau setiap bulan kita melaksanakan umrah atau setiap tahun kita melaksanakan umrah, sementara tetangga kita masih ada yang kelaparan. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, mana yang harus didahulukan? Antara nolongin orang kelaparan atau kita beribadah umrah? Yang utama adalah nolongin orang kelaparan. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batin ja'id khaira indi min bina'i Ka'bah." Ibrahim menyuapi, memberi makan orang yang sedang kelaparan, 1 suapan lebih Allah sukai pahalanya dibanding ibadah membangun Ka'bah. Jadi umroh memang bagus Pak, haji bagus. Tapi kalau ada saudara kita yang masih kelaparan, apalagi yang punya nasab kekerabatan dengan kita dahulukan itu. Insya Allah orang yang mendahulukan saudaranya, dia dapat kemuliaan dan dapat juga pahala haji. Ada lagi orang dulu ya, yang orang-orang du'afa di zaman Nabi SAW itu nanya, "Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, mereka enak. Dengan uangnya mereka bisa berhaji, bisa berumroh, bisa sedekah. Sedangkan saya mau ngunggulin ibadah mereka, gimana caranya?" Kata Nabi SAW, setiap ba'da sholat, kamu membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka bacaan ini pahalanya seperti pahala orang yang berangkat ibadah haji. Masya Allah. Sepele Bu ya, tapi itu besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, udah disampaikan begitu hadisnya, orang kayanya dengar, diamalin juga itu orang kaya. Ini orang miskin ngadu lagi, "Ya Rasulullah, itu orang kaya udah duitnya banyak, sedekah bisa. Sekarang dia ngamalin juga yang tadi, gimana?" Kata Rasulullah, itu sudah ketentuan Allah dan Allah ingin memuliakan orang-orang yang Allah pilih. Dan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang punya finansial, punya materi, bisa memanfaatkan finansial kita itu untuk silaturahim, untuk kemaslahatan umat. Dan ini Masya Allah ya, YAPI dan LKPP menjadi satu lembaga yang berada di di kepemerintahan, dan ini maslahatnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau diniati ibadah Pak, manfaatnya dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, dan mereka melaksanakan sholat karena pengadaan barang kita, maka kita semua akan dapat jariah, dapat pahala dari situ semua. Man sanna sunnatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa ayun qasam min ujrihim syai'un. Orang yang membuat perkara baik di dalam agama ini lalu diikuti oleh orang lain dapat manfaat dari kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mendapatkan manfaat itu, tanpa dikurangi pahala mereka. Jadi kalau di sini kita punya maslahat untuk umat, maka umat yang melaksanakan sholat dan hidup, kita dapat pahala dari mereka semua. Tapi begitu sebaliknya, ya, orang yang membuat suatu perkara maksiat lalu diikuti oleh orang banyak, menyusahkan orang banyak, maka Allah akan catat dosa-dosa orang tersebut menjadi dosa kita juga. Jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Idealnya kita meninggal membawa pahala jariah. Jadi mudah-mudahan di sini semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah, mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah 1 jam, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi pengingat dan menjadi motivasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kalau banyak bercanda. Sedikit Pak, saya tambahkan sedikit. Di sini pasti semua sedang punya masalah ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalimat wasta'in kalau dalam bentuk permintaan diubah menjadi nasta'in. Kapan kita membaca nasta'in? Setiap sholat ya. Setiap sholat kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini adalah bentuk permintaan kita dalam semua masalah. Karena ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah ngejawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau dia minta dengan tulus dan mengurai masalahnya, aku bebaskan dia dari masalah setelah sholat ini. Ya. Jadi ketika baca Fatihah harus dihayati betul-betul. Itu permintaan kita untuk meloloskan dari masalah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dia ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.